Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazar dari Durian Sawit, Jakarta Timur. Silakan Pak Nazar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai kiat-kiat menghadapi godaan setan. Setan ini masuknya dari berbagai cara, baik secara langsung kepada kita, maupun dari keluarga, ataupun di kantor, ataupun di tetangga, sampai saat kita akan sakaratul maut. Itu saat-saat di waktu yang lemah. Setan sangat kuat menggoda kita untuk mengajak dia masuk ke dalam neraka menemaninya. Untuk itu setan dari mulai mungkin dari saat lahir kita belum punya dosa gitu, sampai sakaratul maut. Maka itu mungkin saat kita iman kuat, saat kita ingat, saat kita tidak hilaf, mungkin kita bisa, insya Allah bisa melawan setan. Tapi saat-saat yang lemah, itu kiat-kiat bagaimana Ustadz agar kita tidak menemani setan ke dalam neraka. Dan juga para penanya yang ada di channel YouTube Masjid Istiqlal dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba menjawab Pak, karena kalau Bapak mengerjakan soal, itu enggak semua benar ya Pak ya. Enggak nilainya 100, tapi kita berusaha untuk menjawab. Jadi Bapak kalau saya ada jawabannya salah nanti diperbaiki aja. Ya Bu ya, diperbaiki. Karena pengalaman hidup dengan ilmu itu terkadang lebih menang pengalaman hidup. Kalau ilmu kan hanya sebatas teori saja. Tapi kalau pengalaman hidup, dia sudah teori, dia sudah mengetahui, oh ternyata masuk lubang itu sakit. Dia menghindar dari lubang yang sama. Itu pengalaman. Kalau teori nggak pernah masuk lubang. Ah, ada lubang, saya nggak bakal masuk karena masuk lubang itu sakit. Dia nggak pernah merasakan bagaimana masuk lubang. Jadi yang pertama, pertanyaan dari channel YouTube Masjid Istiqlal, istri solehah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Istri solehah itu, kalau istri disebut istri berarti punya suami, Bu. Ibu, kalau disebut istri berarti ibu punya suami. Bagaimana sikap ibu kepada suami ibu? Karena jaminan, ini jaminan. Seorang wanita meninggal dan suaminya ridho, maka balasannya jannah, Bu. Kalau suami ridho berarti sang istri rajin sholat, sang istri tutup aurat, sang istri tidak suka ngegosip, karena membawa nama suami di rumah, membawa nama keluarga di rumah. Bapak nih tinggalin istri di rumah, kasih amanah sama istri, mah jaga anak-anak ya, jaga rumah ya mah, jaga nama keluarga ya mah. Itu yang namanya istri soleha. Ya, jadi harapan kita pasti kalau istri pengen soleha seperti apa, suami juga sama, menjadi suami soleh seperti apa. Jangan double Pak, mama saya sudah soleh, masa jadi soleh-soleh. Jadi ibu kalau suami sudah ridho berarti ibu sudah soleha. Karena apa? Ketika ijab kabul, itu sang ayah dari istri kita menyerahkan, dibimbing agamanya, diperhatikan perlakuannya, diajarkan nilai-nilai keseharian. Kalau sudah suami ridho kepada istrinya, itu dijamin surga. Ya, tapi ada syarat-syaratnya tadi itu. Insya Allah mudah-mudahan para pendengar dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal termasuk istri-istri yang soleha. Contohnya, lihatlah kisah hidup istri Fir'aun. Oh itu suaminya enggak ridho. Ya namanya suami ridho berarti suaminya sudah satu agama dengan istrinya. Siti Asia, contohlah kehidupan Siti Asia.
Contohlah kehidupan istri-istri Rasulullah, itu kaca yang dapat kita lihat bagaimana sosok istri yang solehah. Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, rajin ibadah tapi jarang interaksi. Rajin ke masjid tapi tidak menyapa saudara-saudaranya yang ada di masjid. Kita jangan langsung salahkan bahwa orang ini pergaulan sosialnya salah. Baiknya kalau Bapak ketemu sama saudara kita seperti ini, kita yang memulai, Pak. Terkadang kita orang baru bingung cara negornya seperti apa. Tetangga kita nih baru rajin ke masjid tapi belum pernah negor, belum pernah menyapa, belum pernah silaturahim. Kita yang memulai, Pak. Karena yang memulai itu yang lebih afdal. Itu yang jawaban untuk yang kedua. Jadi kalau ada saudara kita yang rajin ke masjid tapi susah berinteraksi, maka kita sebagai penunggu lama yang ada di masjid ini, kita yang memulainya. Jangan seuzon, oh dia rajin ke masjid nggak mau nyapa-nyapa. Jangan seperti itu, tapi kita yang menyapa. Terus yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dikengkang, Pak, dipegang. Nah, jangan keliaran dia. Jangan sampai dia mengatur hidup kita. Jadi harus dikengkang. Dikengkang seperti apa? Terus melakukan amal kebaikan. Suruh nafsu kita sujud, suruh nafsu kita ruku, suruh nafsu kita beramal, suruh nafsu kita berbuat baik. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita diam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh panggilan sholat tuh santai aja. Itu dia diatur sama nafsunya. Tapi ketika dengar azan dia langsung nafsu ngikutin kita, Pak. Jadi cara mengatur hawa nafsu kita, kita yang memulai. Keimanan kita ini harus didahulukan dibandingkan hawa nafsu kita. Itu untuk pertanyaan yang ada di YouTube Masjid Istiqlal TV. Terus yang keempat dari Ibu Sri. Ibu Sri pertanyaannya, bagaimana amalan itu dinilai sebagai pahala? Rasulullah ketika menasehati sahabatnya, Rasulullah biasanya suruh ibadah, nanti ada balasannya. Syaratnya yang pertama, ketika amalan itu dinilai ibadah, dia itu harus ada nilai keimanannya. Nggak boleh ragu. Ibu sholat harus yakin sholat ibu diterima Allah. Ketika yakin diterima Allah, itu jadi pahala. Harus yakin. Tapi keyakinan itu harus didampingi oleh aturan-aturan syariat. Nggak boleh sembarangan sholatnya. Harus tumaknina rukuknya, harus tumaknina sujudnya, harus takbir berbarengan dengan niat sholat. Jadi ketika kita yakin ibadah kita diterima, maka harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu keimanan dengan illalladzina amanu wa amilus solihat. Tuh surat Wal Asri begitu tuh. Harus yakin dulu, lalu diikuti dengan amal ibadah. Ketika kita sholat, kita yakin sholat kita diterima sesuai dengan aturan agama yang kita lakukan, kita yakin itu dapat pahala. Jadi ketika kita yakin dapat pahala, jangan sampai kita bilang, hari ini pahala saya banyak, besok saya nggak mau ibadah lagi. Jangan. Pahala itu nutrisi jiwa kita, Pak. Kalau jiwa kita tidak pernah diisi nutrisi pahala, maka kering jiwa kita. Ketika jiwa kita kering, kita nggak mau melakukan ibadah. Itu ya Bu Sri ya, harus yakin dan sesuai dengan syariat. Terus dari Pak Nazar ya, bagaimana kiat-kiat agar tidak digoda setan?
Setan itu godaannya kuat, Pak. Bapak nutup kuping saja, Pak, hatinya masih bisa digoda hati kita, Pak. Ketika hati kita bagus, kisah Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub itu nabi yang terserang penyakit, Pak. Yang Allah jaga itu hatinya nggak dimakan, nggak kena penyakit, Pak. Jadi yang dijaga hati kita, Pak. Nabi Ayub itu hatinya tidak di dalam satu kisah itu ada ulat, Pak, di seluruh badannya, hanya hatinya saja yang Allah jaga tidak dimakan dari ulat itu. Maka kita jaga hati kita, Pak. Maka di Istiqlal ini ada kajian tasawuf yang dibimbing oleh Pak Kiai Nasar, ya. Setiap Sabtu ada kajian ihya, itu belajar tentang tasawuf biar kita nggak digoda setan, Pak. Kita jaga hati kita, maka ketika kita jaga hati kita, insya Allah Allah akan lindungi seluruh fisik kita atau tubuh kita. Demikian, Pak, terima kasih.